WC tadi kan ada doa namanya itu boleh. Doa apa? Doa. Oh niku wong buka aurat. Doanya dalam hati nggih, supe kula. Kalau dalam kamar mandi doa-doa yang dianjurkan selalu di dalam hati. Nggih. Nggih, boten dilakukan. Maksud doa dari Jin, nggih. Di dalam hati. Nah, niku sedaya mesti nih, bukan hanya di kamar mandi. Jenengan mau buka baju dimanapun, karena di mana-mana kan mesti ada jin. Ya, niku selalu doa Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa. Aman, mungkin. Nggih, monggo. Wonten pinten? Kali welas ta. Tipikal yang bagaimana kira-kira jin itu suka bergaul. Maksudnya orang yang bagaimana jin itu Yang enggak suka wirid, yang enggak suka zikir. Karena sifatnya jin tuh khonas. Khonas niku gampang wedi, gampang melayu nek wonten zikir. Berarti mafhumnya, pemahamannya, yang sing boten seneng zikir, nggih disenengi jin. Ya, makanya pentingnya wirid itu di situ, termasuk melindungi dari jin. kalau tentang waktu-waktunya jin itu gampang masuk ke orang. Maghrib, surup. Niku mang wonten riwayat kalau maghrib itu mang keluarnya jin. Wonten nate tiyang niku, jadi ada satu amalan, monggo nek jenengan badhe ngamalaken tapi lek kiat nggih. Niku cara melihat jin. Jadi doanya gampang juga. Bismillah. Aduh nih. Urusan pribadi lah ini. Karena jinnya kegawat deh. Dungane gampang niku. Jenengan nek surup nggih, kali bunder ngeten. Bismillah, Bismi Abdil Qadir. Bismillah, Bismi Abdil Qadir niku diputerno nek pas surup. Niku mboten satu kali tok. Bismillah separuh ngeten nggih. Terus muter utuh. Bismillah Abdil Qadir. Nah niku wonten suatu saat yugane tiyang tokoh masyarakat lah. Pirose diculik luwih gombel. Akhirnya napa? Tanglet teng kiai nggih dia ajari amalan niku. Pengin ningali anakku disingkitno nang ndi sing. Akhirnya nyoba niku. Nah, ternyata dibawa sama kepalanya jin. Jadi memang ada riwayat seperti ada kemungkinan jin ini bisa mengganggu manusia di situ. Wonten tiyang sing nyoba ningali jin begitu banyak berbondong-bondong nggak kuat sampai akhirnya gila, stres. Karena bentuknya jin memang macam-macam. Ya, macam-macam. Nggih. Lah kalau jin itu menjelma menjadi hewan biasanya ular. Keranten singen iblis itu ketika diusir dari surga dirupakan sama Allah rupa ular. Dulu kan iblis itu ganteng, seperti merak istilahnya. Makanya sampai dijuluki tawusul malaika, meraknya malaikat itu iblis, ganteng. Tapi begitu diusir, dirubah, dikutuk sama Allah jadi ular. Makanya ketemu Allah di tempat yang tidak biasa, jenengan bentak riyen, kuatir niku napa? Jin. Tapi kalau di tempat yang biasa, jenengan langsung bunuh itu malah sunnah. Atau kalau sudah dibentak 3 kali, pancet nih, ojo dibentak terus, akhirnya jenengan mlebu rumah sakit. Ya, langsung dibunuh aja, karena hukum membunuh ular niku sunnah. Hukum ular sunnah. Kalau Nggih. menggunakan masuk kamar mandi menggunakan sandal, sedangkan sandal sekarang kan ada yang dari spon, ada yang dari karet cuma bentuknya cekung gini. Nah, kalau dipakai wudhu, dipakai anu kan berarti di situ kena air. Itu najis apa gimana? Betul. Nggih, najis tergantung bagiannya, maksudnya terkena najis di situ apa enggak? Karena kalau sandalnya kan sebetulnya suci. Nggih, maksud jenengan gambarannya ke arah mana itu berarti? Jadi kan ini
kita wudhu apa Nggih. kita habis buang air nggak tahu nyiprat kan spon langsung resep Nggih. ya kan nggak tahu. Boten. Sing penting bagian atasnya ndak kena najis, tetap diungsi. Kalau masalah dalamnya ndak ada masalah. Sama seperti kita sholat pakai sajadah, bawahnya apa? Najis, atasnya kan suci, ndak ada masalah itu. Seperti itu. Terus tadi membukanya perlahan, buka bajunya perlahan. Kalau terus enggak buka semua, terus pakai celana gimana Ustaz? Nggih. Hasilnya pakai celana, Nggih. kan harus Sambil buka semua. sambil jongkok itu sambil yang jelas kita ndak ketika berdiri itu langsung buka. Jadi sambil merunduk sambil dibuka. Istilahnya kalau bisa kemaluan tuh ditutup. Istilahnya intinya di situ. Sambil merunduk sambil tutup. Terus begitu baru jenengan jongkok. Yang penting sudah baca doa tadi itu. Berarti enggak, kalau celana juga enggak usah dilepas semua celananya. Dilepas. Dilepas semua kan. Nggih, harus. Sing bahaya niku samangkin kata jeding-jeding niku sing napa kali berdiri niku. Itu tidak baik. Yang heran tuh kadang-kadang di masjid-masjid ada kayak gitu. Nah, ini kelintu. Maksudnya kamar mandi nggih tertutup sehingga bisa memungkinkan untuk melakukan adab-adab tadi. Urinoir. Kenapa urinoir? Cek berdiri. Oh, istilahnya urinoir. Oh, tempatnya. Nggih. Normalnya lek nyirami mek dino apa? Semprot tambah nyiprat sedaya tambah najis nih. Ini hati-hati nek jenengan teng rest area napa teng pundi. Mending ke tempat yang memungkinkan untuk jongkok dan lain WC sebagainya. itu kan cenderung untuk diceboi sama WC-nya, itu kan ada semacam semprotan. Nggih. Pak kita Nah, mari kira-kira lebih dominan di mana Tat? Jin itu kalau tadi melihat cerita banyak domisili di kamar mandi kan. nggih. Sampean lho. Untuk yang tempat-tempat lain yang paling digunakan oleh jin itu di mana? Tempat gelap, tempat lembab. Gelap lembab itu disukai jin. Nggih, suwung. Kotor, Sing arah kublukan. termasuk kuku. Ini nggih. Ada riwayat jin itu kalau adzan sembunyi di kuku-kukunya orang. Nah, ini makruh hukumnya memanjangkan kuku. Nggih. Nah, ini kalau hidup terjadi orang yang karakternya seperti itu. Nah ini. Kecuali kalau perlu nih kadang-kadang nonton tiang Pak wajan minyak butuh buat atau buka-buka apa itu ada udzur lah istilahnya. Terus kalau ada kan kayu yang bisa yang paling dibenci oleh setan. Penebah. Yang ada durinya itu. Aku senengnya kan. Salah. Biduri, kayak duri apa itu? Mboten merap kula. Kumis Bicara. Bicara. Kumis kucing. Nggih, mungkin. Dengan kita memfungsikan negara itu kira-kira apakah itu cukup optimis bahwa jin itu bisa terusir apa? Nanti ini tergantung nanti tingkatan jinnya. Karena jin itu juga macam-macam. Sing jelas paling ampuh nggih zikir. Kalau dikir kok paling Nggih, zikir. Termasuk niki kan ada yang mengatakan jin itu takut dengan penebah. Nah, tapi lebih baik dibarengi dengan zikir supaya ampuh. Contohnya ngenten, niki termasuk amalan. Jenengan mantu ninggal griya, katakanlah 3 hari, 4 hari, seminggu. Jenengan jangan langsung tidur di kasur. Bisa jadi itu sudah ditempati sama jin. Disunahkan untuk dibersihkan walaupun tidak kotor nggih, bersih, tapi digebras pakai penebah sambil zikir Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar 3 kali. Bismillah Akbar, Bismillah Akbar, Bismillah Akbar 3 kali. Ini ngusir jin, barangkali dia tidur di situ. Kalau penebah itu ada riwayatnya. Nggih. Kalau nanti mireng riwayat penebah jin takut sama penebah. Tapi tetap nggih niku paling ampuh nggih dibarengi kali niki. Kadang-kadang jin kali dikir naon nggih mboten wedi. Iya, normal kali penebah tok Allah.
Aku yang duwe. Dan saya ketika sholat masukkan. Napa? Ketika sholat tiap Nah. maghrib, masukkan kan pakai pondok. Nggih. Lah nggih mangkane niku. Jin niku wonten tingkatane memang. Tingkatan. Nggih. Posisi sholat masukkan. Posisi sholat. Lah nggih salate. Nggih. Jin gini ningali. Napa? Nggih. Kalau Imam Nawawi itu pernah napa wonten tiyang kerasukan, terus wonten santri sanjang Imam Nawawi ini ada orang masukkan jin. Dipendento sandale kayak nonang wong iku. Sandale tok, sandal Imam Nawawi. Waras langsung nggih. Dereng dikiring. Nek kula panjenengan iki masuk dikir kadang-kadang pancet ae jine. Sing maca kejinen sampean. Kayak saya andalnya kesentuhan Lah nggih, sandal haram iki. Sepeda digosok. Tat, Nggih, saya masih belum puas, belum selesai. nggih, monggo. Puas ora lek puas. Orang yang kerasukan jin, katanya Ustaz tadi kan ada beberapa level jin yang mungkin bisa mengalahkan kita kan. Mungkin ada resep khusus gitu. Orang yang kerasukan jin, kadang-kadang setelah kita bacakan ayat kursi, dia justru hafal dengan Yasin. Nggih. Nah itu. Kita bacakan Yasin, dia justru hafal satu juz kan gitu. Nah, kalau dengan kita zikir, yang mohon maaf, ukuran zikirnya itu kan pendek-pendek kan gitu, Nggih. dan diulang-ulang. Terus dibanding dengan bacaan Al-Quran semacam Yasin, semacam surat itu kan jauh lebih panjang. Nggak bisa terusin jadinya. Kadang-kadang memang orang baca Quran dengan tujuan itu dia tidak paham dengan bacaannya. Makanya kali jin diremekno. Jadi bacaan-bacaan yang disebut tadi ada yang harus diniatkan untuk mengeluarkan jin, dan itu tidak semua bacaan, macam-macam. Kadang ada orang dengan azan, jin itu dikali azan. Nah, ini nanti yang kerasukan diadzani, itu cara pertama lah istilahnya. Selain ayat kursi, ada nanti bacaan Quran apa, itu macam-macam cara ruqyah, ada hizbun nasor, ada wirid sakron dan lain sebagainya. Nggih, lek yang mboten ngerti maksud niku, meskipun baca diulang ping 1000 pun jine nggih guyu mawon, nggih ya. Nah, kalau sekiranya sudah diniati semuanya zikir-zikir tidak perlu, kadang ada jin itu yang malah dengan omongan dia mau keluar. Dijak enak negosiasi lah. Dipegang jempolnya, jempol kakinya itu, terus diajak negosiasi. Aku gak pingin ganggu sampean, nanti lah dijak coro Jawa. Kadang nonton tiang sing mangkelan, langsung jen ayo matuwa tak anteni, kadang nonton tiang nonton dipisui lah istilah. Ini macam-macam caranya tiang. Sing jelas niku wau zikir tapi dengan niat. Itu ada bacaan-bacaan khusus memang. Nah, menurut Ustaz sendiri mungkin ada resep yang khusus. Paling ampuh niku lek menurut kula wirid sakron niku. Ampuh. Ya gimana ini? Waduh lah, radi dawa nih. Ada mungkin bisa dicari di Fazlur Rahman atau gitu. Ada kata. Ada wirid sakron, ada Hizbun Nawawi juga. Niku. Nggih, dibaca tiap habis isya wirid sakron kali Nawawi insyaallah aman. Mboten mungkin kemasukan atau diganggu orang insyaallah enggak. Gak krungu diwacain. Emang Jogja, ngomong asko. Kalau itu tidak sambil buang hajat rokokan, enak kan? Nggih. Sebetulnya melakukan sesuatu ketika buang hajat itu tidak dianjurkan lah istilahnya. Cuma karena yang orang-orang dulu dapati ya, yang sepertinya di ngeludah dan sebagainya, itu yang dilarang. Kalau orang dulu tahu rokok, emang rokok dilarang juga.
Ngoten nggih. Aku karopan gak semetu ini. Kurang lancar ya, Bin. Karopan sok ono mendingi. Ono sing nang jedeng nggo HP. HP-an ini. Jadi pada umumnya bertingkah ketika buang hajat itu tidak dianjurkan. Jadi biar lancar. Kenapa? Buang hajatnya. Ono sing nggawa koran, ono sing nggawa HP. Kadang sak kopi ini. Ini tadi. Ini kapan mandi ono koran. Iki lapo jenenge koran. Nanti yo maca koran ndek ndodok ngono. Aduh ono maneh. Kasih salam. Pak gitu kayak badhe tanglet nih kok. Mboten sida ya. Lali. Di kamar mandi mboten rasa ningali enggak enak. Nggih. Tapi lek kula niku udune teng anu men ndok mari kasih naik. Nggih, benten. Kalau nek doa kan mboten di kamar mandi. Oh, enggak boleh, haram. Jadi doa itu di luar kamar mandi. Terus kan setelah wudhu, bukan ketika buang hajat. Ini gua sing dilarang pas buang hajat. Tengah-tengah buang hajat lihat ke atas. Kalau ketika nyiram sih mboten masalah sebetulnya. Yang dilarang ketika buang hajatnya, dengan sambil anu. Nggih. Sikap kita kepada jin itu sebenarnya yang Nggih, jin itu sebetulnya Cek lupa nih. bahwa dia itu sebagai bentuk nggih. Mboten. Jadi ada hadis innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Gusti Allah mengharuskan kita berbuat baik kepada siapapun. Di dalam tafsir hadis itu disebutkan bahkan kepada jin pun kita harus berbuat baik. waduh ini mau mirip dengan doa orang Buddha. Iya. Semoga semua makhluk berbahagia. Ini ku memang anjuran Kanjeng Nabi. Keranten jin itu sebetulnya seperti manusia. Hanya dia istilahnya jin. Jin itu tidak kasat mata. Tidak terlihat oleh mata. Makanya wonten makhluk yang tidak kelihatan namanya jin. Anak kecil yang tidak kelihatan namanya janin. Orang dewasa yang ketutup akalnya tidak kelihatan majnun, orang gila. Kan dari jin itu artinya tertutup semestinya. Nah, jin itu seperti manusia, jadi kita harus berbuat baik. Banyak caranya, diantaranya kalau kita punya kemampuan bisa melihat mereka, kita dakwai. Jadi ada kiai-kiai itu yang ngajak jin kepada kebaikan, melarang jin untuk berbuat jelek. Kalau seperti kita orang awam, paling tidak berbuat baik kepada jin. Niku nek jenengan salam ketika masuk rumah, rumah yang kosong, niku bacaannya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kalau masuk rumah kosong bukan assalamualaikum warahmatullahi, karena tidak ada orang di dalam. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, diniatkan bahwa jin tadi termasuk ibadillahi sholihin, termasuk hamba Allah juga yang soleh. Tapi dispesialkan bahwa dia itu ibadi sholihin. Nggih. Karena jin itu kan ada yang kafir dan ada yang Nggih, betul. Ada yang muslim seperti manusia. Terus nek salam ketika sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diniatkan untuk manusia dan jin yang ada di kanannya. Kalau noleh kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diniatkan untuk manusia dan jin yang, karena jin pun juga ikut sholat. Niku cara berbuat baik kepada jin. waduh iki yang tersinggung iki salam iki. Wonten sing ulang tahun niki. Aku barokah. Insyaallah mugi-mugi barokah. Kumpul jenengan. Malam. Semangat utara. Kalau puasa Senin Kemis ya. Nggih. Seninnya enggak puasa karena ada halangan. Kemisnya nanti tetap puasa apa? Sekalian enggak nanti nunggu Senin berikutnya. Mboten masalah. Senin Kemis itu som mustakil, sendiri-sendiri, tidak harus gabung. Jadi sendiri pun tidak masalah. Yang makruh puasa satu hari itu Jumat atau Sabtu atau Ahad. Kalau Jumat bertepatan dengan hari rayanya orang Muslim. Kalau Sabtu orang Yahudi, kalau Ahad orang Nasrani. Jadi kalau jenengan puasa Sabtu sehari tok tidak dianjurkan. Kayak kalau wingi Rejab itu mestinya 1 sama 2 karena pas Sabtu Ahad. Kecuali kalau tidak tahu ya sudah lewat. Terus gimana itu?
Kenapa? Doakan. Hajatnya jenengan apa? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala iki hawa ijana hawa yajurna wal akhirat mafirah wa anna Allah Ta'ala yaghfir li abawai pak kita anna Allah yaghfir lahuma wa yarhamhuma wa afihuma wa la ni anna Allah Ta'ala ala dini akuna salih dafi al-dulu syar jali baliku khair ala ma nawahu salafuna salihun anna Allah tu'minatina fi niyatihim wa amalna fi maqasim muslim ala hadini akuna salih wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah bismillahirrahmanirrahim ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.